Kalau udah bisa kita mulai, belum? Masih ada yang ditunggu? Udah bisa kita mulai? Udah. Bagus Ya. mana? Tuh, udah ya? Saya sampaikan Pak. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini kami sampaikan bahwa Bapepti Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Barreskrim Mabes Polri dan Polda Bali telah melakukan penghentian sebuah kegiatan seminar atau yang mereka sebut gathering di bidang perdagangan berjangka. Kenapa kami hentikan? Karena kegiatan ini tidak memiliki izin. Ya, tidak memiliki izin dari Bapepti, teman-teman. Nah, perlu diketahui bersama, dalam kegiatan ini kami juga sudah melakukan proses pengumpulan bahan keterangan, artinya ada fakta-fakta sementara ya yang akan tentunya kami dalami di pemeriksaan bahwa kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Gitu, Seperti apa pelanggarannya itu, Pak? Pelanggarannya misalnya ini sementara ya, tentunya masih dalam proses pendalaman kami nantinya bersama dengan Polres Barreskrim. Ada broker-broker yang digunakan itu yang tidak memiliki izin. Ya, itu entah asing atau dalam negeri, itu semua masih kita dalami. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan perlu ya kita melakukan semacam edukasi gitu kepada masyarakat kita, apalagi sekarang di zaman sekarang ini faktanya banyak terjadi lah ya, kita semua sama-sama menyaksikan entah itu melalui binary option, entah itu melalui praktek-praktek lain yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang masih awam kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, sekaligus kami menghimbau melalui kesempatan ini supaya ketika masyarakat ditawarkan suatu paket investasi atau apapun di bidang perdagangan berjangka komoditi ya seperti forex atau misalnya emas digital ataupun kripto, itu bisa terlebih dahulu melakukan pengecekan di www.bapepti.go.id. Jadi artinya teman-teman ini ada dua prinsip sih yang biasanya kami kenal, itu 2L. Nah, 2L itu apa? Yaitu logis dan legal. Artinya ketika sebuah penawaran investasi itu misalnya yang menawarkan fixed income sekian, setiap hari ada pemasukan sekian. Nah, itu kan dari sisi legal sudah tidak apa ya, sudah tidak masuk akal gitu loh teman-teman. Nah, itu juga kita perlu awasi. Yang pertama legal, yang pertama itu tadi mengenai logika, yang kedua mengenai legalitas. Nah, legalitas kalau di bidang perdagangan berjangka komoditi bisa dicek di www.bapepti.go.id. Teman-teman bisa input nanti perusahaannya apa, apakah memiliki izin di kami gitu. Pak, ya. acara gathering ini dibubarkan atau seperti apa? Kita bubarkan, Pak. Kita bubarkan. Karena itu perintah undang-undang, Pak. Perintah undang-undang di dalam pasal 49 ayat 1A, perintah undang-undang itu harus dihentikan. Pak, kemudian lebih lanjut Pak dari ya inilah ya, artinya mereka setelah kita jelaskan kooperatif lah kepada aparat. Ya biasalah itu ya, tapi pada prinsipnya mereka kooperatif dan bersedia membubarkan kegiatan ini. Kalau Bapak sendiri Pak melihat praktek seperti ini masih banyak di Indonesia Pak? Ini terus kita awasi, terus kita pantau seperti apa modus-modus seperti ini, tentunya kita pantau terus perkembangannya. Ya buktinya teman-teman ini kita menyampaikan bahwa masih ada gitu loh, makanya kita hentikan. Tindak lanjutnya setelah ini apa nih? Tindak lanjutnya tadi saya sampaikan, kita tentunya melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak penyelenggara, terhadap tadi kita sudah sampaikan ya bahwa kita sudah memiliki bukti permulaan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai broker atau sebagai apa gitu. Nah, kita periksa, kita dalami kaitannya. Apabila tentunya ditemukan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti, ya nantinya kita lihat kalau semua itu sudah mendukung, ya itu ancamannya pidana di Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi seperti itu. Pak, untuk informasi awal boleh tahu keluarga Gamara ini mereka pakai platform binary option, forex atau crypto? Sementara forex ya, menurut hasil pengumpulan bahan keterangan kami forex.
tapi forexnya apa, ininya seperti apa, nah kami belum bisa sampaikan karena masih dalam proses pendalaman gitu teman-teman. Apa tadi ada disampaikan ke peserta Pak terkait ini? Ya kurang lebih seperti itulah. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya sih kan yang paling dikhawatirkan itu ketika orang teriming-iming ya. Teriming-iming trading sekian nanti mendapatkan sekian. Nah, itu yang perlu kita cegah gitu loh. Seperti itu. Kalau yang nanti ini kan ada kerjasama dengan kepolisian terkait proses tahapan lebih lanjut ini Pak? Oh tentunya itu sesuai dengan KUHP Mas. Kalau PPNS ya kan, kalau di Undang-Undang Perdagangan Berjangka kan kewenangan untuk melakukan penyidikan ada di PPNS Bapepti. Tentunya itu prosedural dalam menyampaikan berkas perkara melewati Polres Barreskrim Mabes Polri sebelum ke Jaksa Penuntut Umum. Hadir ini ratusan puluhan. Ya kalau kita lihat sih tadi sekitar 100-an orang lah ya. 100-an orang dan ini membayar teman-teman sekalian. Membayar kurang lebih kalau saya nggak salah itu 1.000 ya Pak, 1.000 US dollar kalau nggak salah minimal. Berarti proses sidiknya untuk yang menyelenggarakan? Oh kita lihat nanti. Yang pasti penyelenggaranya itu sudah diatur undang-undang itu melanggar, kemudian nanti proses di dalamnya ya. Proses di dalamnya itu seperti apa kita dalami, apakah ditemukan juga pelanggaran perdagangan berjangka komoditi ya kita proses lagi. Ya, terima kasih Bapak.